Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama saya Mem Tri, instruktur Smart Bahasa Inggris. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 SMA, yaitu Reported Speech Session 2. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar kalian baik dan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang reported speech, sesi atau session yang kedua ya. Jadi Mem ulang lagi, hari ini kita akan belajar tentang materi reported speech session yang kedua ya. Oke. Masih ingat kan kalian dengan pertemuan 2 minggu yang lalu bahwa Mem sudah mengajarkan tentang materi reported speech session yang pertama ya. Reported speech itu terbagi menjadi 2, yaitu direct speech dan indirect speech. Direct speech adalah kalimat langsung, indirect speech adalah kalimat tidak langsung. Dan kemarin atau 2 minggu yang lalu Mem sudah menjelaskan ciri-ciri dan perbedaan dari mereka berdua. Inti utama dari reported speech adalah terletak pada introductory verbnya ya, atau kata kerja yang ditaruh di awal. Jadi introductory verb akan menentukan terjadinya perubahan TPA, yaitu tenses, pronoun, dan adverbnya. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas untuk 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif berbentuk yes no question. Untuk hari ini kita lanjutkan belajar reported speech pada kalimat interrogatif yang menggunakan 5W and 1H question atau menggunakan 5W1H, atau bisa Mem sebutkan what, where, when, who, why dengan how. Kemudian imperative sentence atau kalimat perintah, yang pertama berbentuk menyuruh dan yang kedua berbentuk melarang. Nah, jadi hari ini kita bahas 3 jenis kalimat pada reported speech session yang kedua. Ya, boleh adik-adik saksikan penjelasan Mem berikut ini. Nah, reported speech session yang kedua, kalimatnya menggunakan WH question dan kalimat imperatif menyuruh dan melarang. Patternnya atau rumusnya ketika dia menggunakan WH question seperti kata what, where, when, who, why dengan how akan memiliki pola atau rumus yang berbeda ya. Pada direct speech atau kalimat langsungnya itu rumusnya dimulai dari subjek, kemudian introductory verb, kemudian salah satu dari 5W1H, kemudian diikuti auxiliary verb atau kata kerja bantu, kemudian baru subjek, baru kata kerja, dan baru objek. Kemudian ketika dia dirubah menjadi indirect speech atau kalimat tidak langsung, maka akan terjadi perubahan pola atau rumusnya. Yaitu pertama kita tulis dulu subjeknya, kemudian introductory verbnya ditambah dengan kata that, kemudian salah satu dari kata 5W1H, kemudian ditambah dengan subjek, baru kata kerja atau kata kerja bantu, dan ditambah dengan objek. Sudah jelas ya, karena Mem sudah menulisnya jelas sekali. Kita lanjut untuk yang bentuk kedua,
yaitu imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu adalah kalimat perintah, ya. Cirinya dia tidak menggunakan subjek, jadi langsung kata kerja bentuk pertama ditambah objek, yang mana dia punya dua fungsi atau penggunaan. Yang pertama, dia bisa menyatakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bahas dulu ya untuk pola yang pertama, kalimat imperatif dengan fungsi sebagai menyuruh, ya. Ketika dipakai dalam direct speech atau kalimat langsung, maka polanya atau patternnya adalah subjek, kemudian ditambah dengan introductory verb, kemudian diikuti dengan verb bentuk pertama, dan diikuti oleh objek. Kemudian pada kalimat indirect speech-nya atau kalimat tidak langsungnya, kita tulis kembali subjeknya. Jangan lupa introductory verb-nya kita tambahkan that. Nah, setelah itu baru kita tambahkan kata to. Setelah to diikuti oleh verb bentuk pertama dan ditambah objek. Jadi kita bisa kelihatan perbedaannya. Ketika direct dia hanya menggunakan verb one atau verb satu, sedangkan pada bentuk indirect speech-nya kita harus menambahkan to sebelum kata kerja bentuk pertama. Kemudian bentuk imperatif yang kedua yang berfungsi untuk melarang. Pola untuk kalimat direct speech-nya diawali oleh subjek, kemudian diikuti introductory verb. Kemudian karena dia melarang berarti dia menggunakan kata don't. Don't ini singkatan dari do not, ya. Setelah itu kita tambahkan kata kerja bentuk pertama, baru kemudian dikasih objek. Kemudian imperatif yang bentuknya melarang itu tidak selamanya dia menggunakan kata kerja. Kadang-kadang dia menggunakan kata lain, yaitu berupa kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Maka di sini polanya akan berbeda, yaitu kita kasih don't terlebih dahulu, baru ditambahkan be, baru ditambah objek. Nah, di sini mem menulis garis miring, berarti kalian harus memilih salah satu yang mana yang menggunakan kata kerja atau tanpa kata kerja. Oke, paham ya? Sekarang bagaimana kalau dia berbentuk indirect speech? Kalau dia dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka polanya yang pertama kali kita tulis kembali subjeknya. Jangan lupa introductory verb-nya ditambahkan kata that. Kemudian kata don't tadi kita rubah menjadi not to. Baru ditambah verb one, ditambah dengan objek. Ya, garis miring. Kalau dia tidak menggunakan kata kerja, maka kita menuliskannya dengan not, ditambah to, baru diberi kata be, dan diakhiri oleh objek. Nah, jadi mem sudah menguraikan di penjelasan yang pertama ini tentang pola yang dipakai khusus pada kalimat WH question dan kalimat imperatif. Oke, semoga adik-adik paham ya, karena ini sudah sangat jelas sekali mem tuliskan polanya. Sekarang kita lanjut yang penjelasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian examples atau contohnya, supaya kalian lebih paham lagi dengan bentuk reported speech ini. Oke, boleh kalian pay attention for the question number 1. Direct speech, kalimat langsung di sini bertuliskan Melvin says to Angga, "Where did you buy your new shoes?" Nah, di sini intronya ya. Nah, di sini dia intronya menggunakan verb 1 yang ditambah dengan s. Masih ingat? 2 minggu yang lalu mem sudah menjelaskan bahwa ketika intronya menggunakan verb 1 ya, berarti tensesnya tetap sama pada direct dan indirect speech-nya, yang berbeda pada apa kemarin? Pronoun dan juga adverb-nya, kata ganti dan kata keterangannya. Kemudian kita lihat di sini dia menggunakan 5 WH-nya adalah kata where. Kemudian di sini tensesnya ada kata did. Nah, berarti
Kemudian pronounnya di sini ada kata you dan pronoun satunya lagi ada menggunakan your. Nah, berarti intro yang mem kasih tanda di awal ini akan menjadi clue untuk membuat perubahan pada kata where, pada did, pada kata you, dan pada kata your. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk indirect speech-nya. Nah, maka bentuk indirect speech-nya akan berubah menjadi demikian. Indirect speech-nya bertuliskan Melvin says that where he bought his new shoes. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Sekarang Mem jelaskan kenapa jawabannya demikian. Ya, Mem ulang kembali. Intro yang digunakan adalah verb 1. Maka tensesnya tetap sama. Untuk menentukan tensesnya, kita bisa melihat dari kata kerja atau auxiliary verb, kata kerja bantu yang dipakai pada kalimat langsungnya. Nah, di kalimat langsung di sini dia menggunakan did. Nah, berarti kalau menggunakan did, maka tenses yang digunakan adalah past atau simple past tense. Karena di sini intronya menggunakan verb 1, berarti tensesnya tetap sama. Maka indirect speech-nya juga sama, yaitu berbentuk past. Yang mana, Mem? Nah, di sini by-nya berubah menjadi bought. Nah, berarti di sini sudah berbentuk verb 2. Berarti dia juga sudah sama tensesnya, yaitu menggunakan simple past tense. Bedanya apa, Mem? Bedanya kalau di atas tadi berlaku pada kalimat interrogatif atau tanya, maka di indirect speech-nya tidak lagi menjadi interrogatif, tapi dia menjadi kalimat positif. Makanya rumusnya berubah. Yang awalnya pakai kata apakah di sini atau kata kerja bantu di sini yang menandakan dia tanya, maka di sini dihilangkan, berubah menjadi kalimat positif. Berarti aturannya kata kerjanya harus menggunakan bentuk yang kedua. Kemudian di sini pronounnya menggunakan you. Pronoun yang kedua di sini menggunakan your. Nah, karena yang ngomong di sini bukan Melvin pada indirect speech-nya, maka you dan your-nya harus kita rubah. Karena Melvin-nya di sini laki-laki, maka you-nya di sini berubah menjadi he. Nah, berarti you di sini berubah menjadi he. Kemudian your-nya di sini berubah menjadi his. Kenapa berubah menjadi his, Mem? Karena dia laki-laki. Kalau kepunyaan laki-laki adalah his, tapi kalau subjek laki-laki adalah he. Nah, maka kelihatanlah perbedaannya antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsungnya dengan clue-nya terletak pada introductory verb-nya. Melvin says to Angga, where did you buy your new shoes? Maka indirect speech-nya berubah menjadi Melvin says that where he bought his new shoes. Ya, Melvin bertanya kepada Angga, di mana kamu membeli sepatumu yang baru itu? Kalimat tidak langsungnya berubah menjadi Melvin berkata bahwa di mana dia membeli sepatunya yang baru. Nah, jadi sudah kelihatan, sudah Mem kasih penjelasan dan sudah Mem beri tanda-tanda serta coret-coret bahwa inilah yang menjadi perbedaan antara direct speech dengan indirect speech yang menggunakan kalimat interrogatif memakai 5W1H. Pada example nomor 1 ini dia menggunakan kata where. Oke, paham adik-adik? Sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini ya, direct speech-nya membacakan, Kania ask Naura, when will you go to Surabaya? Nah, sekarang kita lihat clue-nya ada di kata ask. Dia menggunakan akhiran id, berarti intronya di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maka aturannya adalah tenses
ini tensisnya. Kemudian pronoun, ini kata gantinya. Kebetulan di sini tidak ada keterangan waktu, jadi hanya dua yang kita rubah, yaitu tensis dengan pronounnya. Karena dia menggunakan intronya verb 2, maka tensisnya berubah ketika nanti dibuat dalam kalimat tidak langsungnya. Nah, sekarang perhatikan, di sini clue-nya menggunakan kata will, ya. Kemudian di sini go-nya menggunakan bentuk pertama. Jadi ketika kalian melihat ada kata will ditambah dengan kata kerja bentuk pertama, ya, ditambah dengan kata kerja bentuk pertama, berarti dia menggunakan tenses berbentuk simple future. Nah, berarti dia berbentuk simple future. Sekarang kita rubah kalimat indirect speech-nya. Nah, indirect speech-nya, perhatikan perubahannya. Di sini as tetap, jangan lupa ditambah dengan that. Kemudian you-nya berubah menjadi she. Kemudian will-nya berubah menjadi would, dan go-nya tetap bentuk pertama. Nah, jadi yang Mem kasih garis bawah ini, dia sudah tidak lagi sama seperti kalimat tidak langsungnya, ya. You-nya berubah menjadi she. Kenapa she, Mem? Karena Kania ini adalah perempuan, maka di sini menjadi she. Kemudian karena di sini menggunakan simple future, maka indirect speech-nya berubah karena intronya tadi verb 2 menjadi bentuk conditional atau bentuk lampau conditional. Maka bentuk lampau dari modal will ini berubah menjadi would. Kemudian go-nya tetap bentuk pertama karena would-nya sudah menandakan bentuk lampau. Nah, sekarang sudah kelihatan nih perbedaannya antara direct speech dengan indirect speech pada contoh kalimat yang kedua. Membacakan dulu. Kania asked Naura, when will you go to Surabaya? Kania bertanya kepada Naura, kapan kamu akan pergi ke Surabaya? Maka indirect speech-nya berubah menjadi Kania bertanya bahwa kapan dia akan pergi ke Surabaya. Nah, jadi sudah berbeda. Yang di atas atau direct speech-nya berbentuk interrogatif menggunakan salah satu dari 5W1H, sedangkan indirect speech-nya sudah berbentuk kalimat positif, ya, tapi tetap depannya kita menggunakan 5W1H. Oke adik-adik, paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya berarti kalian harus hafal dan mengingat pola atau rumus yang digunakan dengan aturan kalimat interrogatif menggunakan 5W1H. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, contoh berikutnya kita pakai yang bentuknya adalah, nah, bentuknya yang imperatif. Nah, imperatif itu ciri khasnya menggunakan exclamation mark atau menggunakan tanda seru. Nah, berarti itu namanya sudah menggunakan kalimat perintah. Oke, pay attention for the example number 3. Perhatikan contoh soal nomor 3. Kalimat langsungnya bertuliskan, Mr. John says to his daughter, turn off the lamp before going to the bed. Nah, sekarang Mem jelaskan. Nah, di sini intronya dia menggunakan verb 1. Kemudian di sini imperatif karena di sini tidak menulis subjek ya, jadi langsung kata kerja bentuk pertama. Dan di sini adalah berisi objek. Sedangkan yang di belakang sini sampai dengan sini itu namanya adalah komplement atau pelengkapnya. Nah, berarti di depan ini tidak ada subjeknya, maka kita bisa nyatakan dia adalah imperatif atau kalimat perintah. Oke. Bagaimana Mem perubahannya ketika berbentuk indirect speech? Nah, maka ketika berbentuk indirect speech bentuknya akan demikian. Nah, indirect speech-nya bertuliskan, Mr. John says that to turn off the lamp before going to the bed. Nah, salah satu yang istimewa dari kalimat imperatif adalah dia tidak harus
memperhatikan apakah menggunakan introductory verb 1 atau verb 2. Jadi intinya mau verb 1 mau verb 2 tidak akan mengalami perubahan apa-apa, khususnya pada bagian tensisnya ya. Karena biasanya kalau di imperatif itu dia jarang menggunakan keterangan. Yang sering digunakan adalah kata kerja bentuk pertamanya. Nah, berarti kemudahan yang bisa kalian peroleh ketika mengerjakan imperatif adalah tidak harus memperhatikan introductory verbnya. Jadi langsung melihat verb satunya tadi atau be, kalau dia tidak pakai kata kerja tinggal dirubah dengan menambahkan to atau menggunakan kata don't. Oke, karena di sini tadi bentuknya menyuruh, berarti dia bentuknya positif, maka rumusnya tadi adalah tinggal kita tambah kata to, baru kata turn off, dan baru kata the lamp, belakangnya juga sama, before going to the bed. Nah, berarti perbedaannya hanya terletak di tulisan yang mem kasih warna biru ini. Nah, berarti kalau tidak ada to-nya, dia adalah kalimat langsung, sedangkan kalau menggunakan to, berarti dia kalimatnya sudah berbentuk tidak langsung. Oke, mem bacakan. Mr. John said that to turn off the lamp before going to the bed. Mr. John berkata kepada anak perempuannya, matikan lampu sebelum kamu tidur. Nah, kemudian indirect speech-nya, Mr. John berkata bahwa untuk matikan lampunya, ya, atau mohon matikan lampunya sebelum tidur. Jadi terletak perbedaannya hanya pada kata to. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang keempat, ini mem menggunakan imperatif tapi yang bentuknya melarang ya. Terus tahu dari mana mem kalau dia bentuknya melarang? Oh, mudah sekali. Di sini tulisannya menggunakan kata don't. Nah, berarti ini adalah do not. Maka sudah jelas dia bentuknya melarang. Maka di sini dia menggunakan do not. Berarti di sini adalah verb 1, maka your book-nya adalah objeknya. Nah, berarti dia berbentuk melarang. Maka bentuk tidak langsungnya akan menjadi seperti apa mem? Nah, bentuk indirect speech-nya akan menjadi seperti demikian. Mr. Sarah asked that not to open their book during examination. Nah, di contoh yang keempat ini ada dua yang kita rubah, yaitu don't berubah menjadi not to open. Berarti depannya kita tambahkan kata not dulu, baru kasih kata to, baru kita tambah dengan kata open. Kemudian your-nya di sini juga berubah. Kenapa berubah? Karena your ini menandakan her student-nya tadi. Nah, karena ini sudah tidak langsung, berarti her student-nya ini ditambah s, berarti sama artinya dengan mereka. Kalau dia menyatakan kepunyaan akan menjadi kata their book. Nah, berarti yang berubah di sini ada dua, yaitu not to open dengan kata their book. Sehingga artinya adalah menjadi demikian. Mr. Sarah bertanya kepada anak muridnya atau kepada para siswa-siswinya, jangan membuka buku selama ujian atau ketika mengerjakan ujian. Maka kalimat tidak langsungnya berubah menjadi Mrs. Sarah berkata kepada anak-anak muridnya tadi untuk tidak membuka buku mereka selama mengerjakan ujian. Oke, sudah sangat jelas sekali karena mem sudah kasih warna yang berbeda-beda pada setiap katanya. Maka harapannya dari tulisan yang berwarna-warna ini bisa mempermudah kalian untuk memahami di mana saja letak perubahan yang harus dilakukan ketika merubah dari kalimat direct speech menjadi indirect speech dengan bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Oke, paham ya adik-adik? Sudah mem jelaskan semua 4 contoh berdasarkan materi 2 kalimat yang kita bahas di session kedua reported speech ini. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut latihan soal untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, siap ya? Kita mulai sama-sama untuk membahas soalnya. Nah, exercise 1.
latihan soal yang pertama. Oke, masih ingat kan Mem kemarin sudah kasih tahu caranya bagaimana? Berarti the first step atau langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat dulu intronya. Karena di sini dia menggunakan kalimat tanya, berarti kita harus melihat intronya. Nah, di sini intronya dia menggunakan kata said. Nah, berarti di sini intronya dia menggunakan kata said. Berarti dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Berarti aturannya tenses, pronoun, dan adverbnya berubah. Mana tensesnya? Did. Ya, kemudian mana pronounnya? You. Dan mana adverbnya? Last night. Nah, berarti yang Mem sudah garis bawah 3 kata ini atau 4 kata ini, inilah nanti yang harus dirubah ketika sampai kepada jawabannya, yaitu Yesi said that. Nah, berarti dia meminta jawabannya berupa kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsungnya. Oke, sekarang saya perlihatkan dulu pilihan gandanya. Nah, oke, Mem hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, kita ulang biar kelihatan. Nah, clue yang pertama adalah kata said, berarti dia menggunakan verb 2. Kemudian tenses yang dipakai adalah did, berarti did itu biasanya dipakai oleh simple past. Kemudian keterangan waktunya di sini adalah last night, tadi malam. Berarti dia memberi penguatan lagi bahwa memang kalimat ini menggunakan tenses simple past tense. Berarti kegiatan ini sudah terjadi. Yesi berkata, "Di mana kamu meletakkan kunci tadi malam?" Nah, maka bagaimana jawaban kalimat tidak langsungnya? Berarti kita lihat tensesnya harus berubah menjadi apa kemarin 2 minggu yang lalu Mem sudah memberikan informasi bahwa kalau directnya menggunakan bentuk simple past tense, maka indirectnya harus berubah menjadi past perfect. Nah, berarti indirectnya berubah menjadi past perfect tense. Nah, berarti past di sini harus berubah menjadi past perfect. Maka past perfect itu cirinya kayak gimana Mem polanya? Had ditambah verb 3. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Ada nggak yang menggunakan kata had? Ada ya? Oke, berarti nomor A sudah salah karena tidak ada kata had-nya. B juga salah karena tidak ada had-nya. C juga salah. Sekarang jawabannya antara 2, yaitu D atau E. Kita sudah mengeliminasi choice A, B dengan C. Nah, D dan E kita cek kembali yang mana yang the best answer atau yang paling benar. Ya, sekarang kita lihat di sini ada kata you. Nah, berarti you-nya ini harus berubah karena di sini adalah Yesi, maka you-nya di sini harus berubah menjadi he. Ya, Yesinya di sini kebetulan laki-laki ya, jadi dia kita rubah menjadi he. Maka last night-nya juga akan berubah. Nah, sekarang kita lihat antara D dengan E sudah betul menggunakan he dua-duanya, tetapi salah satunya ada yang tidak berubah. Coba perhatikan, di sini last night, di sini juga last night, berarti sama. Padahal aturannya keterangan waktunya di sini harus berubah. Berarti kata last night-nya inilah yang membuatnya salah. Sehingga yang paling benar jawabannya adalah D, yaitu he, kemudian had ditambah put kata kerja bentuk ketiga, dan last night-nya berubah menjadi the night before. Yesi berkata, "Di mana kamu meletakkan kuncinya tadi malam?" Maka kalimat tidak langsungnya menjadi di mana dia meletakkan kunci tadi malam. Oke, sudah sangat jelas sekali ya. Sekarang kita lanjut ke exercise yang kedua atau nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kita lihat. Nah, clue-nya tetap sama, terletak pada intronya. Nah, di sini intronya menggunakan as, berarti dia menggunakan verb 1 yang ditambah dengan s. Berarti tensesnya tetap sama,
pronounnya berubah dan adverbnya berubah. Oke, sekarang kita cari atau kita tebak kira-kira tensisnya pakai apa. Clue-nya menggunakan do. Berarti kalau dia menggunakan do, maka tensis yang digunakannya adalah simple present. Nah, simple present. Kemudian di sini pronounnya adalah you. Kemudian adverb of time-nya adalah today. Nah, berarti yang mem kasih garis bawah inilah nanti yang harus kita rubah ketika dia berbentuk indirect speech. Oke, sekarang kira-kira yang mana ya jawabannya? Karena tadi intronya menggunakan verb 1, berarti tensisnya tetap sama. Berarti dia tetap menggunakan simple present. Nah, sekarang kita lihat. Di sini Sinyo asked that. Nah, berarti tidak lagi menggunakan kata you tapi berubah menjadi Anwar. Nah, Anwar di sini berarti laki-laki. Maka you-nya di sini nanti kita harus merubahnya menggunakan kata he. Nah, kebetulan pilihannya semuanya ada kata he-nya. Berarti semua masih ada kemungkinan menjadi jawabannya. Nah, sekarang kita lihat clue yang kedua. Karena tadi dia menggunakan simple present, kemudian di atas ini kalimat tanya, sedangkan indirectnya sudah menjadi kalimat positif, maka biasanya aturannya kalau subjeknya itu tunggal, maka kata kerjanya harus bentuk pertama yang diberi akhiran is atau s. Nah, sekarang kita lihat di sini kata kerja come-nya yang mana punya akhiran. Yang A tidak ada akhirannya, berarti salah. Yang B ada S-nya, kemungkinan yang pertama. Kemudian yang C menggunakan came. Came ini kata kerja bentuk kedua, berarti salah. Kemudian di sini menggunakan come, verb 1 saja, tidak ada S-nya, berarti salah. Kemudian yang I, come ditambah S, berarti betul. Nah, sekarang choice-nya tinggal 2, yang lain sudah tereliminasi. Jadi jawabannya antara B atau yang E, ya, between B or E for the best answer. Nah, sekarang kita perhatikan, tadi you-nya sudah berubah menjadi he, berarti yang terakhir harus kita cek adalah adverb of time-nya, keterangan waktunya. Kalau dia today, maka ketika di indirect speech, today-nya ini harus berubah menjadi this day. Nah, kira-kira antara choice yang B dengan yang E itu yang mana? Yang ada tulisan this day. Nah, yang B tidak ada this day-nya, tetap menggunakan today, berarti salah. Sehingga yang betul jawabannya adalah E. Nah, Sinyo asked to Anwar, why do you come late today? Sinyo asked that why he comes late this day. Sinyo bertanya kepada Anwar, mengapa kamu datang terlambat hari ini? Sinyo bertanya bahwa mengapa dia datang terlambat hari ini. Oke, sudah sangat jelas sekali dan sudah mem kasih tanda mana-mana saja yang harus kalian rubah. Tetap kembali lagi bahwa kalian harus hafal dengan pola dan aturan yang sudah kita jelaskan di 2 minggu yang lalu dan juga di pertemuan kita hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke exercise yang kedua for the question number 3 and number 4. Nah, nah for the question number 3 and number 4, soalnya menggunakan imperative sentence. Nah, sekarang kita lihat for the question number 3, dia menggunakan don't, berarti dia menggunakan imperative sentence yang fungsinya menyuruh atau melarang. Maka tadi kita tidak usah memperhatikan intronya, jadi langsung melihat ke kalimatnya saja. Di sini tulisannya adalah don't step on the grass, ya. Ioana said don't step on the grass. Ada exclamation mark dan juga ada quotation mark. Maka sudah sangat jelas sekali dia berbentuk direct speech atau berbentuk kalimat langsung. Maka pertanyaannya di sini adalah Ioana said that, berarti dia meminta bentuk indirect speech-nya atau bentuk tidak langsungnya. Nah, sekarang kita cek sama-sama. Oke, di sini dia menggunakan kata don't. Di sini dia menggunakan kata step, berarti dia menggunakan verb 1. Nah, berarti di sini dia menggunakan imperative sentence berupa kalimat melarang.
Nah, berarti tadi ketika melarang cukup kita kasih apa? Don't-nya tinggal berubah, ditambah atau diganti dengan kata not. Karena di sini tadi adalah verb 1, maka di sini menjadi apa? Not, kita tambahkan to, baru dikasih verb 1. Nah, kira-kira mana ya tulisannya yang ada not ditambah to dan menggunakan verb 1? Nah, kita lihat yang A, notnya betul, tapi di sini tidak ada to-nya, langsung step, berarti salah. Yang kedua, di sini no saja, tidak ada T-nya. Nah, kalau bentuknya no begini, belakangnya harusnya menggunakan verb ing. Misalnya kayak no smoking. Nah, berarti ini harusnya no stepping. Berarti di sini polanya sudah salah. Oke. Sekarang yang C, not betul, to betul, step betul. Nah, berarti kita sudah ketemu jawabannya adalah yang C. Tapi kita cek dulu D dan E-nya. Oh, D salah. Kenapa menggunakan no tapi di sini dia menggunakan verb 2? Harusnya tadi kalau no di sini dia menggunakan verb ing. Nah, kemudian di sini dia pakai not. Notnya sudah betul tapi di sini salah. Kalau pakai T notnya, maka dia harusnya verb 1 di sini bukan verb ing. Nah, berarti ini juga salah. Oke, so the best answer for the question number 3 is C. Nah, jadi yang paling betul jawabannya adalah C. Kalau Mem bisa simpulkan, sebenarnya imperatif ini paling gampang dibandingkan 4 jenis kalimat yang lainnya, karena dia tidak harus memperhatikan intronya apakah verb 1 atau verb 2. Jadi cukup melihat kalimatnya itu menyuruh atau melarang saja, kemudian kita ingat rumusnya, maka kita akan dengan cepat untuk mendapatkan jawabannya. Oke, adik-adik paham ya? Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Mem coba artikan dulu ya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Yohana said don't step on the grass. Yohana said that not to step on the grass. Yohana berkata jangan menginjak rumputnya. Yohana berkata jangan menginjak rumputnya, atau rumputnya jangan diinjak gitu ya. Berarti itu namanya adalah kalimat perintah, bentuknya atau fungsinya melarang. Oke, sekarang kita lanjut for the question number 4. Nah, oke, kalau yang nomor 3 tadi bentuknya melarang, sekarang kita lihat nomor 4 ini masih bentuk melarang atau bentuk yang menyuruh ya. Oke, sekarang kita lihat, cari mana clue-nya. Clue-nya di sini menggunakan kata be careful. Nah, kita tidak melihat kata not pada question number 4. Kita tidak melihat kata not pada soal di nomor 4 ini. Berarti dia bentuknya bukan melarang tapi imperative sentence yang bentuknya adalah menyuruh. Nah, bentuknya adalah menyuruh. Kemudian taunya dari mana Mem? Karena tidak ada not dan di sini langsung menggunakan be. Nah, tadi ketika kita belajar pada bagian pattern atau rumusnya, kalau dia menggunakan be, berarti kalimat imperatif ini tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan kata yang lain, yaitu bisa kata sifat, adjektif, bisa juga kata keterangan, adverb of manner atau adverb yang lainnya atau kata keterangan lainnya. Nah, kebetulan di sini dia menggunakan kata careful ya. Mem kasih tambahan informasi, kalau kalian menemukan kata yang dia punya akhiran menggunakan full, maka itu ciri khas dari kata yang berbentuk adjektif. Nah, adjektif itu adalah kata sifat. Berarti question number 4 dia tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan kata sifat. Automatically maka polanya dia menggunakan be ya. Sehingga jawabannya yang diminta di sini adalah indirect speech atau kalimat tidak langsungnya. Berarti kalau dia menggunakan be, kira-kira tadi harus bagaimana ya polanya? Nah, maka polanya harus kita kasih kata to dulu. Nah, baru ditambah dengan be. Nah, baru ditambah dengan kata sifatnya tadi. Nah, baru ditambah kata sifatnya tadi, ya. Nah, berarti to be dulu,
ditambah dengan kata sifat. Nah, sekarang kita lihat yang A ini ada nggak to-nya? Langsung being. Ya, berarti kan tidak sesuai, berarti salah. Kalau being beda lagi ya, dia punyanya continuous. Kemudian di sini ada to be. Betul nggak di sini to be? Betul ya. Nah, berarti yang C juga ada nih, to be. Nah, berarti sekarang jawabannya antara B dengan C. Sekarang kita lihat, D dengan I otomatis sudah salah. Kenapa Mem bilang salah? Karena dari awal dia sudah menggunakan kata not. Padahal tadi di soal tidak ada bentuk negatif. Berarti sudah jelas dia salah. Nah, sekarang jawabannya tinggal between B or C. Nah, ternyata ada yang harus kita perhatikan nih. Nah, di sini ada kata those, sedangkan yang di C ada kata this. Nah, berarti ini namanya dia menggunakan demonstratif atau kata penunjuk. Jadi dia sama juga seperti adverb ya, jadi seperti pola pada adverb. Berarti ketika di direct dan indirect dia akan mengalami perubahan. Nah, berarti kalau di sini menggunakan itu ya, ini kan artinya piring, kemudian ditambah es berarti piringnya banyak, maka itunya menjadi bentuk jamak those. Maka otomatis bentuk indirectnya dia harus berubah menjadi ini, dan ininya harus berubah menjadi bentuk jamak dari ini, yaitu this yang begini. Nah, tapi kalau yang this begini, this yang begini, nah ini kalau dia menyatakan bendanya satu, sedangkan di sini bendanya ada banyak, maka dia harus menggunakan this. Nah, berarti yang B ini salah. Kenapa salah? Karena those-nya tidak berubah. Jadi those-nya ini harus berubah menjadi this. Oke, jadi the best answer for the question number 4 is C. Nah, oke, adik-adik paham ya? Sudah sangat jelas sekali. Mem memberikan penjelasan materi ini lengkap dengan example-nya. Kemudian Mem sudah mengajak kalian untuk membahas exercise-nya dari soal nomor 1 dengan sampai nomor 4. Jadi pada pertemuan ini sudah Mem nyatakan selesai untuk membahas reported speech session yang pertama dan session yang kedua. Berarti sudah lengkap semua kita mempelajari kalimat langsung dan tidak langsung dalam bentuk positif, negatif, interrogatif, dan bentuk imperatif. Oke? Jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah ya. Dan yang paling penting harus hafal dengan rumusnya. Karena kalau sudah mengerjakan grammar harus hafal rumusnya. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Mem minta maaf ya. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.